Hao, kembali lagi bersama Pan Lao She di sini. Hari ini masih pada bab yang sama dengan judul Wo de Reji. Hari ini kita akan belajar Yufa atau grammar. Mari kita mulai. Pada bab ini, kalian akan belajar penggunaan yo dan juga zhen. Kita bahas satu-satu ya. Yo. Yo menyatakan bahwa suatu keadaan terjadi kembali, atau bisa juga disebut again dalam bahasa Inggris. Contoh, 昨天下雨了，今天又下雨了。昨天下雨了 artinya kemarin turun hujan. 今天又下雨了 artinya hari ini turun hujan lagi. Jika kalian ingin mengubah sebuah kalimat menggunakan yo, maka kalian akan butuh rumus ini. Keterangan waktu ditambah subjek jika ada, ditambah yo, kemudian ditambah kata kerjanya. Biasanya pada soal, keterangan waktu ditulis di awal untuk membantu kalian dalam mengubahnya atau membentuk kalimatnya. Contoh, di sini ada kalimat 昨天下雨了 artinya kemarin turun hujan. 昨天 yang artinya kemarin adalah keterangan waktu, sedangkan 下雨了 artinya turun hujan adalah kata kerjanya. Untuk mengubahnya dengan menggunakan kata yo, kita tulis dulu rumusnya. Karena di sini tidak ada subjek, maka subjek kita hilangkan ya. Keterangan waktu ditambah yo, ditambah kata kerja. Keterangan waktunya 今天 lalu ditambah yo, baru kata kerjanya 下雨了 artinya hari ini turun hujan lagi. Dalam penggunaan yo, keterangan waktu akan berubah, selalu berubah, ingat ya. Dan nanti pada soal keterangan waktu akan disediakan. Jadi kalian sisa melanjutkan kalimat belakangnya. Apakah kalian paham? Mari kita lihat contoh yang lain. Di sini ada soal 昨天我去学校，今天 bla 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 bla. 昨天 artinya kemarin. Berarti 昨天 adalah keterangan waktunya. 我 yang artinya saya adalah subjeknya. Kemudian 去学校 artinya pergi ke sekolah. Berarti 去学校 adalah kata kerjanya. Rumus ini kita ubah menjadi keterangan waktu ditambah subjek ditambah yo ditambah kata kerja. Jadi kita tambah kata yo setelah subjek.
yo ditulis selalu setelah subjek. Jika ada subjeknya ya. Oke. Dan perlu diingat, keterangan waktunya akan berubah. Bukan lagi 昨天, tapi dia akan berubah menjadi 今天. Jadi, keterangan waktunya kita tulis 今天 seperti yang ada di soal. Kemudian, subjeknya tetap 我. Lalu kita tulis 又. Kata kerjanya juga tetap 去学校. Jadi di sini yang berubah hanya keterangan waktunya dan juga penambahan yo setelah subjek. Sampai di sini, apakah kalian paham? Selanjutnya, kita akan membahas penggunaan 真. 真 sendiri berarti sungguh-sungguh, benar-benar, atau sangat. Contoh, 哥哥的橡皮真多. Artinya, penghapus milik kakak laki-laki sangat banyak atau benar-benar banyak. Untuk mengubah sebuah kalimat menjadi menggunakan 真, ada rumusnya. Rumusnya subjek plus te plus kata benda plus 真 plus kata sifat. Contoh, di sini ada satu kalimat, 哥哥有很多橡皮. Keke di sini adalah subjeknya. Yo itu punya, sama dengan te ya sifatnya. Lalu hen sangat, sama dengan 真. Tuo artinya banyak. Jadi tuo adalah kata sifatnya. Sedangkan xiangpi artinya penghapus adalah kata bendanya. Sekarang kita ubah rumusnya menjadi subjek plus te plus kata benda plus 真 plus kata sifat. Subjeknya kita tulis 哥哥. Lalu kita tulis te. Kita tulis lagi kata bendanya. Lalu kita tulis 真. Baru kita tulis tuo, kata sifatnya. Oke. Masih bingung? Mari kita lihat contoh yang lain. Di sini ada kalimat 姐姐有很多书. 姐姐 artinya kakak perempuan. 有 artinya punya. 很 artinya sangat. 多 artinya banyak. Dan 书 artinya buku. Jadi, 姐姐 di sini sebagai subjeknya. 有 sebagai kepunyaannya. 很 sebagai sangatnya. 多 sebagai kata sifatnya. Dan 书 sebagai kata bendanya. Jika kita mengubahnya menjadi menggunakan 真, maka rumusnya berubah menjadi subjek plus te plus kata benda plus 真 plus kata sifat.
bisa kalian lihat bahwa you berubah menjadi te dan hen berubah menjadi chen. Lalu, letak kata benda dan kata sifat juga berubah. Kata benda ditulis setelah te, sedangkan kata sifat ditulis paling akhir. Sekarang kita sisa menyusun lagi kalimatnya. Subjeknya tadi adalah jie. Kemudian you berubah menjadi te, berarti kita tulis te. Kata bendanya tadi adalah shu. Kemudian hen berubah menjadi chen. Dan kata sifatnya ditulis paling akhir, tuo. Kalimatnya menjadi jie de shu zhen tuo. Sampai di sini, apakah kalian paham? Sekian pembelajaran kita hari ini. 谢谢，再见。